Tengah satu, akhlak satu. Nanti kalau waktunya masih bisa ditambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Karoman, asli Indramayu dari Masjid Al-Barokah Tihe. Yang saya pertanyakan, Buya, ini tentang masalah tauhid. Kami sebagai warga Nahdiyin atau Aswaja, bahwasanya kita mengenal sifat Allah itu ada 20 yang berpaham dengan Al-Imam Asy'ariyah. Nah, saudara kita yang berpaham Salafi mengenal istilah dengan ketuhanan dengan trinitas, yaitu uluhiyah dan rububiyah dan asma wa sifat, bahwasanya mereka mengklaim itu kebenaran yang mutlak, bahwasanya Asy'ariyah itu adalah golongan yang sesat seperti itu. Nah, di sini kami sebagai warga Nahdiyin, apakah patut mempercayai tauhid trinitas yang dia percayakan, atau bagaimana sikap kita sebagai seorang aswaja? Itu satu. Yang Maaf, satu orang satu pertanyaan saja. terima kasih Pak Dija. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat 20 tidak bisa dibantah, dan yang tidak mengimani sifat 20 keluar dari iman. Semua orang mengimani sifat 20, termasuk orang Mu'tazilah pun pada hakikatnya mengimani, hanya pengistilahannya saja. Siapa yang tidak percaya Allah itu ada, maka dia kafir. Siapa yang mengatakan Allah tidak ada huruf, maka dia kafir. Siapa yang mengatakan Allah itu sama dengan makhluk, maka dia kafir. Maka kita yakini mukhalafah khalqih. Siapa yang mengatakan Allah tidak kuasa, dia kafir. Apa yang salah dari akidah Asy'ariyah? Tidak ada yang salah dalam akidah Asy'ariyah. Dan sifat Allah tidak hanya 20, lebih dari 20 itu hanya sifat-sifat yang sering dibahas oleh para ulama. Sifat 20, kenapa? Karena di sifat ini ada orang di luar Islam yang mendebatkan. Para filosof masalah mukhalafah, para filosof masalah kitab. Orang Mujasimah Musyafi'ah masalah mukhalafah. Jadi ada perdebatan di situ, maka dikukuhkan sifat 20 untuk jadi bahan diskusi. Sementara sifat Allah yang lainnya adalah Maha Kasih, rahmat Allah, lutuf Allah, sifat-sifat Allah banyak. Baik, ini yang harus kita yakini. Sudahlah, Anda tidak usah oleh sama koalisi. Dan cirinya adalah tidak mudah mengkafirkan orang lain, tidak mudah membid'ahkan. Adapun jika ada orang yang membagi tauhid menjadi uluhiyah, rububiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Kalau masalah pengistilahan ada masalah. Tauhid asma kita juga mempercayai tentang nama Allah. Uluhiyah kita mempercayai Allah adalah Tuhan yang benar sembah, rububiyah Allah Tuhan yang menciptakan, dan Allah adalah yang mengurus kita. Cuman pengistilahan bagi sebagian orang itu untuk mengkafirkan orang lain. Misalnya tauhid asma wa sifat, misalnya dengan tauhid asma wa sifat artinya orang baru disebut sebagai ahli tauhid kalau sudah menetapkan sesuatu yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dengan cara cara mereka. Misalnya kalau melihat mata Allah, harus kita yakini Allah punya mata. Kalau tidak meyakini maka kafir lah, bagaimana benar? Sementara Ahlussunnah wal Jamaah kita takwil bagaimana kita? Kalau mata kita paham, maka mata Allah kita maknai dengan riayah Allah, pertolongan Allah. Maka paling ingat, sepertinya kalau Anda punya keyakinan dengan akidah Anda, ada bakal terganggu. Makanya kalau apakah saya percaya dengan mereka? Dia merusak, yang perlu dipercayai, kok susah. Oh, Anda sudah punya akidah yang benar, itu akidahmu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah ini sudah beres, sudah tuntas. Ada pun istilah-istilah yang tapi sisi lain, kebenaran harus disampaikan, akan tapi kita bukan mengajari kekerasan. Cuma harus tegas. Kalau akidah tidak benar, jangan di sini, jangan. Tidak boleh menghidupkan masjid, harus tegas. Karena Pak merusak umat nanti. Karena keimanan itu paling mahal. Itu yang sudah kita lakukan itu. Jadi tidak usah kita ragu dengan akidah kita. Ada masalah pembagian uluhiyah. Uluhiyah sama rububiyah tidak bisa dipisah. Kita juga meyakini tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Tapi tidak bisa dipisah. Kita mempercayai Allah Sang Pencipta sekaligus Allah yang merawat kita, yang mengurusi kita.
bukan dibeda-bedain. Kemudian tauhid asma wa sifat maknanya kita juga meyakini, cuma kita menjelaskan asma wa sifat. Kalau nama-nama Allah yang namanya sudah sangat jelas, dohirnya maknanya jelas, maka kita wajib meyakini. Tapi kalau dohirnya bertentangan dengan akidah, maka di situ ada takwil, yaitu manhaj asy'ariyah atau tafwid, kita serahkan kepada Allah. Makanya tafwid diserahkan. Makanya kalau kita menemukan tangan Allah, mata Allah, atau Allah misalnya nipu, nah, kalau kita Allah menipu, bahwa khadiukum, oh Allah penipu, gitu. Ini kurang ajar pada Allah yang mengajarkan tauhid asma wa sifat tadi. Akhirnya mengatakan Allah marah, Allah bohong, Allah lupa, panasyahu, Allah lupa, Allah punya sifat lupa. Ini kan kurang ajar. Mereka bahaya sekali dalam akidah itu. Akidah yang mengatakan tauhid asma wa sifat dengan cara itu membahayakan iman akidah mereka. Sudahlah, keyakinan Anda adalah akidah yang tidak bisa diganggu, yaitu akidah yang biasa diganggu kita. Allah wujud, wa ala faturil hawadisi yahu binafsihi wahdaniyah qudra iroda. Sampai selesai ya. Setelah itu jangan dipikirin. Kalau ada yang mengatakan akidah ini salah, langsung dia pasti salah. Pasti salah, tidak ada lawan. Karena apa? Siapa yang bisa mengingkari sifat 20? Kalau dia masih mendudukan urusan sifat 20, pasti dia salah dan pasti sesat dan mungkin keluar dari Islam. Ini harus keyakinan. Ini masalah kita paling penting. Kita di mana? Yang lain itu